Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemberian kuasa. Pledge giving atau pemberian kuasa itu adalah suatu persetujuan atau perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenangnya yang dimilikinya kepada orang lain yang menerima untuk atas namanya melakukan perbuatan hukum suatu urusan atau hal yang tadi dikuasakan itu. Maka ini perhatikan ada orang yang memberikan, dia punya satu kewenangan, dia berikan kepada orang lain, itu yang orang lain itu bertindak untuk atas nama si pemberi kuasa dalam suatu hal yang tersebut tertera di apa yang dikuasakan tersebut. Pengaturan ini ya terkaitan dengan baik di HIR, RBG maupun di materialnya ya. Yang ada misalnya terkait advokat, orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang. Jasa hukum, jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa. Nah, ini kan berkaitan dengan kuasa ya. Mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ada kuasa insidental, memberikan jasa dalam bidang hukum hanya untuk sekali satu perkara saja. Orang yang dapat memberikan kuasa insidental adalah orang yang punya hubungan keluarga dengan salah satu pihak sampai derajat ketiga, mereka yang ada hubungan kerja dengan suatu instansi, mereka yang termasuk salah satu pihak dalam perkara. Kalau berkaitan dengan advokat, ya syaratnya gimana? Itu ada dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Syaratnya WNI, tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara. Usia ada minimalnya 25 tahun. Berijazah sarjana, latar belakang pendidikan hukum. Maksudnya ini prodi hukum, prodi syariah gitu. Itu bisa ya. Prodi sarjana ilmu kepolisian itu bisa. Ada militer gitu ya. Bisa. Yang berkaitan dengan hukum. Lulus ujian advokat yang diadakan organisasi advokat. Setelah lulus ada juga magang. Magangnya itu minimal 2 tahun secara terus-menerus pada satu kantor advokat ya. Tidak pernah dipidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Jadi kalau cuma ditilang di kendaraan tilang itu masih bisa kan gitu ya. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan berintegritas tinggi. Gimana cara pemberian kuasanya? Bisa dengan cara lisan. Pihak yang memberikan kuasa hadir bersama pihak yang menerima kuasa. Ditunjuk lisan ketika membuat gugatan lisan dilakukan di depan ketua pengadilan negeri. Maka ketika itulah disebutkan maksud memberi kuasa. Dan juga ditunjuk secara lisan di muka persidangan. Pemberi dan penerima kuasa hadir di sidang. Dicatat dalam berita acara sidang. Kalau tertulis bagaimana? Dengan menunjuk nama orang yang diberi kuasa di dalam surat gugatan. Siapa yang ditunjuk ya? Ya, dengan surat kuasa khusus, ya kan, di pengadilan itu kita menggunakan surat kuasa khusus, menyantumkan identitas pemberi dan penerima, menyantumkan lawan dan objek perkara, menyantumkan pengadilan tempat berperkara, mencantum hal-hal yang dikuasakan, jika perlu, cantumkan pemberian hak substitusi, memberikan kuasa kepada orang lain. Misalnya orang yang diberi kuasa, si penerima kuasa ini pas tidak bisa, dia kalau disebutkan hak substitusi, dia punya hak untuk menguasakan kembali kepada orang lain. Itu cara terkait kuasa, bagaimana pemberiannya, lalu bagaimana persyaratan kalau kuasakan ke advokat, gitu ya, siapa yang menjadi advokat itu syaratnya bagaimana, lalu cara pemberian kuasanya, lisan maupun tertulis. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.